Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk kayaknya ini. Suaranya tambah hilang, tambah lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya muliakan para kiai, para alim ulama, wabil khusus Rais Syuriah MWCNU Setu Kabupaten Bekasi, Kiai Ismail Rashid, Kiai Ahmad Syekhu selaku wakil Rais Syuriah, Ketua MWCNU Tanfidiyah Kiai Subhan Tanjung beserta jajarannya, para perwakilan ranting NU se-Kecamatan Setu yang hadir, yang kami muliakan juga unsur muspika, Bapak Camat yang mewakili, Bapak Lurah juga yang mewakili, dari Kapolres Pak Kanit, terima kasih atas kehadirannya. Pak Babinsa juga alhamdulillah sudah hadir bersama kita, serta jamaah Masjid Al Muslim yang luar biasa, meskipun sudah sepuh. Ini tercermin dari namanya, Pak, sepuh itu. Jadi tanpa orang lihat wajahnya, ketika mendengar namanya sudah tahu ini jamaahnya sepuh-sepuh ya. Karena namanya encok wal asam urat itu hanya bisa di penyakit itu hanya terjangkiti pada orang-orang tua. Kalau saya masih sehat alhamdulillah, Pak, karena masih muda. Serta para muslimin muslimat, Ansor Banser Fatayat Ibnu EPPNU Pagar Nusa yang saya banggakan. Oh ya, hadir juga bersama kita Ibu Ketua PAC Muslimat yang kebetulan istri saya, Pak Kiai. Ini ada sedikit cerita. Dulu saya itu memang sering aktif dari dulu di Ansor Pusat, sampai sekarang sebenarnya di jalur Ansor, kemana-mana pergi-pergi sampai malam, Pak. Acara NU juga sampai malam, nggak ada. Ini acara jam sekarang aja saya masih sambutan, belum mau'idhah hasanah. Jadi kalau sama mau'idhah hasanahnya sampai selesai itu kira-kira jam 1, jam 2. Saya pulang nyampe rumah jam 2, jam 3. Sampai rumah nggak dibukain pintu sama istri saya, karena nggak tahu bagaimana kultur pengajian, kultur rapat, kultur dan budaya yang ada di NU. Akhirnya saya jorokin masuk muslimat, biar tahu rasanya ngaji sampai malam tuh kayak gini. Belum ngobrol-ngobrolnya. Jadi sekarang alhamdulillah beliau sudah paham. Kalau saya nggak pulang itu paham. 3 hari, 4 hari, alhamdulillah nggak curiga kalau saya punya pos 2. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga saya diundang sebenarnya untuk hadir doang, tahu-tahu disuruh sambutan, ya nggak apa-apa. Apalagi di syuting kan, hitung-hitung nanti jadi konten. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, bahwasanya sampai pada malam hari ini, sampai dengan detik ini, kita masih mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kita masih merasakan nikmat dari Allah yang sangat banyak, utamanya tentu saja nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada di hati kita. Kita juga merasakan nikmat kemerdekaan yang pada malam hari ini kita rayakan dan kita peringati usia kemerdekaan bangsa kita yang ke-77. Dan kebetulan Bekasi juga, Kabupaten Bekasi juga sedang memperingati hari jadinya yang ke-72. Jadi kita benar-benar bersyukur bahwasanya kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat itu semua. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya akan ditambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Yang kalau kita merasakan bahwasanya nikmat Allah ini adalah luar biasa,
insya Allah Allah akan menambah keluar biasaan nikmat itu kepada kita dengan catatan kita mau mensyukurinya. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya yang hadir di sini pada malam hari ini sama-sama merayakan, sama-sama memperingati dan utamanya mensyukuri nikmat Allah tersebut, wabil khusus nikmat merayakan kemerdekaan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa kita, bangsa Indonesia ini senantiasa dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hingga anak cucu kita kelak, amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya mungkin sudah sering juga jenengan dengar, sudah banyak juga yang menyampaikan bahwasanya kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap berdirinya negara kesatuan Indonesia itu sangat banyak. Kontribusi NU terhadap berdirinya NKRI sangat luar biasa dan itu tidak bisa dipungkiri. Dulu bagaimana tentara Hizbullah berjuang bahu-membahu melawan penjajah Belanda. Hizbullah itu cikal bakal TNI. Salah satu cikal bakal TNI adalah Hizbullah. Dan dulu Hizbullah luar biasa dalam memerangi penjajahan Belanda. Dulu bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari sampai mengeluarkan fatwa jihad. Agar apa? Agar bangsa ini selamat dari para penjajah. Dulu bagaimana para kiai dan para santri berjuang bersama-sama memerangi para penjajah. Agar apa? Agar kita tetap anak cucunya bisa menikmati keadaan negara yang damai, aman, sejahtera. Maka nggak bisa dipungkiri memang bahwasanya NU punya kontribusi yang luar biasa terhadap berdirinya NKRI dan terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya berdiri tapi juga utuh hingga saat ini. Hadirin sekalian dirahmati Allah, salah satu ciri NU adalah toleran terhadap perbedaan. Ada satu cerita dulu pada saat Ki Hasyim Asy'ari masih menjadi pengasuh pondok pesantren Tebuireng. Ada salah satu santri dari Jogja namanya Kiai Bashir. Waktu itu belum jadi kiai. Kiai Bashir dari Jogja datang jauh-jauh ke Tebuireng untuk curhat sama Ki Hasyim Asy'ari. Beliau berkata kepada Mbah Hasyim, "Mbah Kiai, di kampung saya ada kiai baru datang dari Mekah. Ini amalannya agak beda dengan amalan yang biasa kita lakukan." "Siapa?" kata Mbah Hasyim. "Nah, namanya Ahmad Dahlan." "Oh, itu teman saya. Aslinya namanya Kang Darwis," kata Ki Hasyim Asy'ari. "Kamu jangan sampai memusuhi beliau. Kamu jangan memerangi beliau. Kalau bisa kamu ikut jadi santrinya Kang Ahmad Dahlan." Akhirnya Kiai Bashir ini pulang lagi ke Jogja, malah mengabdi kepada Ki Ahmad Dahlan menjadi santrinya. Kelak Kiai Bashir ini punya anak namanya Azhar Bashir. Azhar Bashir ini kemudian dipesantrenkan di pesantren Al-Munawwir Rabia. Dan Azhar Bashir kelak ketika sudah dewasa menjadi ketua umum Muhammadiyah, menggantikan Kiai A.R. Fakhruddin pada saat itu. Jadi hubungan antara NU dan Muhammadiyah saat itu memang luar biasa. Dan meskipun ada perbedaan-perbedaan, itu biasa saja bagi orang itu biasa. Menghadapi perbedaan semacam itu biasa. Itu perbedaan dalam satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan perbedaan dalam hal yang lain pun biasa saja. Perbedaan dalam madhab pun biasa, karena memang di NU diajarkan itu selalu berbeda. Dan kita harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan itu. NU itu mengakui dan menghormati keyakinan 4 madhab dalam fikih. Ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad. Dalam madhab Syafi'iyah yang kita anut, setiap kita sholat wajib hukumnya membaca surat Fatihah.
Apa dalilnya? La sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi di mazhab Imam Abu Hanifah, sholat itu nggak perlu baca Fatihah, baca surat apa aja boleh. Apa dalilnya? Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah hal yang mudah dari Al-Quran, ambil bacaan apa aja. Mau apalnya kulhu ya baca kulhu, apalnya Anas baca Anas, apalnya Al-Baqarah ya baca Al-Baqarah. Monggo mawon kalau baca suratnya Al-Baqarah kan. Tapi memang seperti itu. Dan dalam NU hal itu biasa saja, karena memang kita menghormati dua-duanya, menghormati empat-empatnya, bahkan empat mazhab itu. Jadi terhadap perbedaan-perbedaan itu NU sangat toleran. Makanya dengan toleransi yang sedemikian luasnya yang sudah dianut oleh kita Nahdlatul Ulama, menjadikan kita tidak mudah untuk goyah. Karena kita saat menghormati, ada orang berbeda biasa. Ada orang berbeda dengan kita ya nggak apa-apa. Ada orang yang aneh-aneh ya nggak apa-apa. Sepanjang masih ada rujukan, baik itu dari dalil Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun ijma' dan qiyasnya para ulama, nggak apa-apa, itu masih dibenarkan. Dan kelenturan NU lah yang sampai saat ini menjadikan Indonesia ini utuh. Makanya tadi di awal saya bilang NKRI ini dibangun jasanya sebagian oleh NU dan dijaga keutuhannya juga oleh NU. Karena kalau NU-nya tidak lentur, ini susah menjaga keutuhan. Bayangkan Indonesia ini pulaunya aja 17.000 Pak Kanit. Ada 17.000 pulau. Ada 3.000 suku bangsa. Ada 3.000 macam bahasa. Ada berapa agamanya? Banyak sekali agamanya. Kalau dulu kan kita mengenal cuma Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sekarang kan Konghucu juga diakui, kepercayaan juga diakui. Banyak sekali. Dari berbagai macam perbedaan itu semuanya itu terhimpun dalam NKRI. Coba bayangkan kalau NU sebagai ormas terbesar itu sikapnya kaku terhadap perbedaan, itu semua bisa dibumi hanguskan. Tapi karena NU dari awal sudah lentur, sudah toleran terhadap segala macam perbedaan, maka perbedaannya sedemikian banyaknya itu justru bisa menjadi rahmat bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka saya ingin berpesan kepada para stakeholder, terutama di wilayah Setu ini, unsur muspika, baik itu pihak kecamatan, pihak polsek, pihak koramil dan lain sebagainya. Jangan sungkan-sungkan bersinergi dengan Nahdlatul Ulama, karena sudah jelas jasa dan kontribusi NU terhadap NKRI ini. Tidak ada pernah catatan dalam sejarah orang NU buruk terhadap negara. Tidak pernah ada catatan dalam sejarah orang NU memberontak terhadap negara. Tidak pernah ada dalam catatan sejarah orang NU menjadi teroris terhadap negara ini. Justru NU ini yang selalu menjaga keutuhan negara. Kalau NU tidak dimanfaatkan, tidak diajak bersinergi, rugi sendiri. Justru yang rugi itu ya para pemerintah itu, karena itu kesetiaannya terhadap NKRI luar biasa. Ya, maka ini mestinya harus menjadi catatan kita bersama dan renungan kita bersama. Ya. Dan yang kedua, ini sambutannya soalnya, jadi nggak boleh panjang-panjang ya. Yang kedua terkait dengan tasyakur kita pada malam hari ini, ada satu makalah Haqiqatus Syukri Sorfun Ni'am li Ta'atillah, ya. Bahwasanya hakikat dari rasa syukur adalah menggerakkan semua sumber daya kenikmatan yang kita miliki untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen tasyakuran HUT RI yang ke-77, kita sama-sama bermuhasabah, ya, sama-sama berintrospeksi bahwasanya sudah seberapa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seberapa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seberapa
maksimal kita berdayakan potensi nikmat yang kita miliki untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita rasakan pada malam hari ini sejatinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam momentum tasyakuran ini mari kita sama-sama memberdayakan semua kenikmatan itu untuk sama-sama menjaga keutuhan NKRI hingga NKRI ini bisa diwariskan kepada anak cucu kita, ya, kepada zuriyah kita sampai nanti dunia ini kiamat. Mudah-mudahan NKRI tetap utuh. Jadi yang menghancurkan NKRI ini bukan kita, tapi memang alam semesta raya atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan datangnya kiamat. Jadi insya Allah kalau kita semua berikhtiar semacam itu, NKRI sampai kapanpun akan tetap utuh dan tetap jaya. Demikian kurang lebihnya sambutan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.